Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis bikin bingung, takut bahkan takut gila. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis bikin bingung, bikin takut bahkan bikin takut gila. Teman-teman semua, ketika kita sadari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang mencakup penderitaan secara fisik maupun psikis, memang luar biasa ya. Luar biasa artinya kita memang diterpa baik secara fisik dengan berbagai sensasi ya, yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi. Nah, tapi secara mental kita juga dihantam oleh beberapa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, was-was ya. Pikiran dibikin ilusi dan halusinasi hal-hal yang negatif yang akhirnya kita wajar ketika sampai kebingungan, sampai bahkan takut ya. Bahkan ada yang sampai takut gila. Nah, ini memang seperti ini ya. Uh, Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya mengangkat ini sebagai topik karena sering mewarnai pikiran-pikiran kita sebagai penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya lalui ya hubungannya dengan hal-hal ini, maka saya ingin sharing kepada teman-teman, mudah-mudahan menjadi referensi teman-teman untuk menjadi lebih semangat ya, untuk bangkit, untuk cepat sembuh dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Maka dari itu tolong tonton video ini ya sampai dengan selesai, jangan di skip supaya pemahaman menjadi lebih paham ya. Ketika kita sudah paham, maka kita menjadi mudah untuk mengatasinya. Baiklah teman-teman, saya lanjutkan ya. Jadi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang kadang bikin bingung ya. Ini bikin bingung karena memang seperti ini ya yang saya alami ya. Ini yang pertama ya, karena kita rata-rata itu sudah lama menderita tetapi tidak sembuh-sembuh. Ini yang pertama, sehingga pikiran menjadi bingung ya, tidak menentu, penuh dengan kekhawatiran. Itu saya kira wajar juga dan manusiawi ya itu. Yang kedua, sudah mencoba berobat kemana-mana, sudah shopping dokter lah istilahnya, berbagai dokter atau rumah sakit sering kita kunjungi, juga belum sembuh. Bahkan ada yang sampai ke paranormal mungkin ya. Nah, itu pun dilalui. Nah, itu juga belum sembuh. Maka pikiran kita menjadi semakin bingung lagi. Nah, setelah itu ketika kita melihat cek medis ya, atau cek dokter ya,
ternyata kondisi kita dicek organ-organ tubuhnya sehat ya, maka dinyatakan kita sebagai orang sehat. Nah itu menambah bingung lagi ya, kondisinya sehat tetapi rasanya luar biasa, itu seperti itu. Nah kemudian yang bikin bingung lagi karena memang sensasinya luar biasa ya, luar biasa, yang sering saya sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya, yang kita rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Nah ini memang membuat semakin bingung ya, itu seperti itu. Sehingga wajar ketika penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini menjadi membingungkan, itu seperti itu. Saya dulu juga seperti itu, sempat bingung sekali itu karena memang seperti itu. Jadi beda dengan penyakit-penyakit yang lain, termasuk ketika penyakit yang lain ya, ketika kita merasa sakit kemudian kita istirahat ya, istirahat total lah katakanlah, mungkin dalam waktu kurang lebih 1 minggu sembuh ya. Tetapi kalau penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis juga berbeda ya. Pernah saya coba juga, saya ingin istirahat total selama 1 minggu tidak beraktivitas apa, justru menjadi semakin terpuruk. Nah inilah yang bagaimanapun juga kita pasti akan bingung. Nah itu soal bahwa penderitaan asam lambung bikin bingung ya, yang pertama itu karena faktor-faktor seperti itu. Nah kemudian yang kedua, bahkan karena penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, kita menjadi takut M ya. Itu takut M. Nah ini karena juga ada sebabnya, siapapun orangnya yang mengalami ini pasti akan sampai ke takut M. Nah itu karena apa? Karena memang hantaman sensasi yang luar biasa ya. Sensasi yang luar biasa, contohnya sampai dengan terjadi panic attack ya, nafas pendek, terengah-engah, seperti terkena serangan jantung, rasanya seperti orang pingsan ya. Nah ini siapapun orangnya pasti akan arahnya, hayalannya ke sana ya, yaitu takut M itu. Walaupun setelah kita cek ke dokter ternyata jantung kita juga tetap normal itu. Nah kadang begitu setelah kita cek kok kondisi kita normal, nah kita agak terobati sedikit ya, sedikit bisa tersenyum gitu ya, seperti ada rasa sembuh mendadak gitu ya. Tetapi setelah itu nanti muncul sensasi lagi, nah kita ketakutan lagi ya. Contoh ya, dulu waktu saya pertama sampai takut M ya, itu ketika saya di dada ini terasa nyeri ya, nyeri sampai ke tangan ya. Nah ini nyerinya belum pernah saya rasakan ya, baru pertama kali itu saya rasakan, dada seperti ditekan ke bawah ya, seperti berat ada benda di atasnya, nyeri. Nah nyerinya ini seperti orang tersetrum listrik ya, seperti ada aliran listriknya. Nah itu bayangan saya sudah, wah ini jangan-jangan malaikat datang menjemputnya. Seperti itu, bayangannya seperti itu, sehingga betul-betul menakutkan sekali. Walaupun setelah saya bercerita ke dokter ya, paginya saya ke dokter kemudian bercerita punya sensasi seperti itu, dokter saja nggak yakin. Ah jangan ngarang Pak, nggak ada rasa seperti itu. Nah ini timbul rasa semakin bingung juga gitu loh. Padahal yang saya rasakan betul seperti itu gitu. Nah ini makanya kadang aneh ya, karena makanya ketika kita bercerita dengan orang yang belum pernah mengalami, itu pun kadang orang lain itu tersenyumnya tersenyum asam ya, sepertinya kayak nggak begitu percaya itu. Tapi ketika dengan orang yang sudah pernah mengalami, ini memang waduh luar biasa itu seperti itu. Ini salah satu contohnya ya. Nah belum seperti terjadi panic attack itu. Nah siapapun orangnya pasti akan merasa takut M. Nah ini saya kira wajar juga teman-teman. Jadi kita setelah tahu memang sensasinya seperti itu, alurnya seperti itu, nah kita
secara mental menjadi lebih tenang, nggak apa-apa. Apalagi dengan contoh-contoh teman-teman yang sudah mengalami juga akhirnya terlewati ya, badai pasti berlalu. Maka kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan ini, tenang saja, ini tidak apa-apa, insya Allah pasti akan sembuh. Memang ini proses ya, proses untuk mendewasakan diri kita supaya menjadi lebih baik dan akhirnya menjadi lebih bahagia, begitu teman-teman. Nah, ini tentang soal takut M ya. Jadi memang kita dihantam oleh beberapa sensasi yang luar biasa karena kita juga pernah mengalami panic attack maupun sensasi-sensasi horor yang belum pernah kita rasakan kemudian kita rasakan. Nah, itu akhirnya menjadi ketakutan. Termasuk sensasi-sensasi aneh yang belum pernah kita rasakan ternyata juga kita rasakan. Bahkan ada sensasi yang sebenarnya kita rasakan tapi kita tidak bisa menyebutkan namanya. Nah, itu juga aneh lagi seperti itu. Jadi pokoknya rasanya nggak genah gitu seperti itu, tapi terasa itu pun ada seperti itu. Nah, selain itu juga kita rata-rata sudah lama gak sembuh-sembuh. Nah, ketika sudah lama ada yang sudah sampai 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun juga belum sembuh. Nah, siapapun orangnya pasti akan mengarahnya ke ketakutan seperti itu. Oke teman-teman ya, tetapi kita sadari saja bahwa ini adalah proses ya, proses untuk membuat diri kita menjadi lebih dewasa dan lebih baik. Maka dari itu tidak perlu kita takutkan lagi setelah kita mengetahui karakternya yang namanya asam lambung, gejala psikosomatis itu memang begitu. Jadi beda dengan penyakit-penyakit yang lain gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya, selain kita dibikin bingung sampai dengan kita takut itu ada juga yang sampai ke takut gila ya. Takut gila ini. Nah, ini wajar juga ya karena yang namanya orang sedang serba merasakan sensasi yang banyak sekali ya, kadang juga secara mental kita dibikin cemas, sudah dibikin takut, dibikin khawatir, dibikin was-was, kemudian juga akhirnya emosional menjadi sering naik, pikiran menjadi negatif. Ini wajar juga, kadang ada khayalan-khayalan terlintas sepintas, wah jangan-jangan nanti gila, itu seperti itu ya. Nah, mengapa seperti itu juga kadang diperkuat oleh orang lain ya. Kadang ada orang bilang ya, urutan pengobatan ya. Urutan pengobatan pertama biasanya kita ke dokter umum ya. Setelah ke dokter umum tidak sembuh-sembuh, kemudian kan kita dirujuk ke dokter spesialis lah ya, spesialis dalam itu biasanya. Nah, dari spesialis dalam juga belum sembuh-sembuh, kita biasanya dirujuk lagi ya. Disarankan ke misalkan psikiater, ke psikolog. Nah, begitu tanya, nah nanti kalau dari psikolog atau psikiater nggak sembuh-sembuh gimana? Ya jadinya gila. Ada yang menjawabnya seperti itu ya. Orang lain juga kadang bilang seperti itu. Kalau sudah dari psikiater nggak sembuh jadinya gila. Nah, seperti itu. Nah, kadang terlintas juga. Jadi pendengaran kita ini sangat sensitif terhadap informasi-informasi ya. Apalagi kita ditambah dengan sering browsing ya. Nah, itu tambah lagi kacau lagi karena setiap informasi itu kita tanggapi dengan sensitif gitu. Nah, begitu ada orang bilang seperti itu, kalau dari psikiater nggak sembuh nanti gila. Nah, kemudian nambah warna pikiran kita menjadi kacau lagi, menjadi membayangkan seperti itu. Nah, tetapi untuk menjadi gila ini saya katakan tidak, teman-teman. Ya, tidak itu. Mengapa tidak ya? Tidak akan gila karena penderitaan asam lambung gejala psikosomatis itu bukan sakit jiwa ya, bukan sakit jiwa. Tapi bagi kita penderita asam lambung gejala psikosomatis diawali dengan sensasi, dengan sakit fisik ya. Sakit fisik yang
terutama asam lambung dan GERD-nya ya, yang rasanya memang sudah mulai luar biasa ketika kita sudah sampai dengan GERD. Nah, akhirnya menggoncang anxiety kita, menjadi cemas, menjadi takut, ya menjadi khawatir dan sebagainya, termasuk pikiran kita kemana-mana, menjadi terkena psikosomatik. Itu seperti itu. Beda dengan orang yang gila sakit jiwa, mereka itu tidak punya sensasi, mereka secara fisik sehat banget, makanya ada orang gila jalan-jalan di jalan siang malam tidak pakai baju itu pun nggak masuk angin, ya biasa, fisiknya sehat sekali, itu seperti itu, tidur di jalan pun juga nggak masalah. Nah itu seperti itu. Tapi kalau kita itu bukan itu, jadi beda sekali. Jadi kita tidak ada arah gila, tidak ada arah stres, ya stres dalam arti yang guncang jiwanya, itu pun enggak, ya. Jadi kita ya memang sebatas ketakutan saja, seperti itu. Maka dari itu untuk teman-teman tidak usah takut, ya tidak usah takut, tidak akan gila. Ya, karena memang beda, ya. Kita sebenarnya sakit fisik, ya. Jadi sakit fisik yang diawali dengan munculnya beberapa sensasi, yaitu setelah asam lambung naik menjadi GERD itu memang muncul sensasi. Nah setelah itu wajar perasaan kita mulai kacau, ya, mulai menganalisa yang negatif. Sebatas itu aja, sebatas ketakutan. Jadi tenang saja buat teman-teman, ya, yang masih punya perasaan takut gila, stop, ya, tidak akan sampai ke sana karena embrionya berbeda, ya, berbeda. Jadi kita ya biasa saja, biasa saja. Kita memang dalam kondisi seperti itu, ya, mental kita ini sedang lemah, ya, sedang lemah, sedang down, katakanlah sebagai mental kerupuk, ya, yang terkena angin saja udah lemes, ya, seperti itu. Nah itu hanya butuh motivasi, ya, motivasi bagaimana supaya kita bangkit, supaya kita bisa berpikir nalar, akhirnya menjadi semangat, ya, pikiran kita menjadi lebih mengedepankan logika, nah akhirnya kita juga akan sembuh, gitu. Jadi tidak ada ke arah-arah gila itu. Nah ini menurut pemahaman saya seperti itu, yang saya lakukan juga seperti itu, dan akhirnya faktanya saya juga bisa sembuh dan normal seperti masa lalu, seperti itu. Cuma ini memang proses, ya, prosesnya itu seperti itu. Maka dari itu untuk teman-teman, ya, yang masih dalam penderitaan, kita sadari saja, kita tetap semangat, ini semua adalah proses, badai pasti berlalu, insya Allah pasti sembuh. Oke teman-teman, ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Ingat mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum. Selalu bersyukur abadanya dengan tulus dan ikhlas. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.